Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi minta semua anak sekolah di wilayahnya masuk 6.30 pagi. Kira-kira kebijakan ini tepat gak ya? Atau malah blunder, bikin anak makin gak semangat untuk sekolah? Bahkan ada yang bilang kebijakan ini bakal berdampak buruk bagi anak-anak. Banyak banget pihak yang gak setuju akan hal ini dengan berbagai alasan. Tapi tunggu dulu, jangan FOMO ikut-ikutan asal tolak. Kita pahami dulu apa maksud Pak Gubernur Jawa Barat. Ayo kita bahas biar lebih paham. Semenjak jadi Gubernur Jawa Barat, KDM ini sangat konsen terhadap pendidikan. Mulai dari nggak boleh ada wisuda, study tour, tidak ada PR, anak nakal masuk barak militer, sampai penerapan jam malam bagi anak sekolah. Kenapa sih KDM konsen banget sama anak sekolah? Kalian pasti pernah dengar sama yang namanya Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi. Yes, salah satu tujuannya itu karena kunci dari majunya sebuah negara ada di tangan para anak muda. Gimana kondisi anak mudanya? SDM-nya bagus atau enggak? Ini nantinya juga berkaitan dengan generasi siap kerja. Jadi nggak cuma asal lulus sekolah. Anak-anak kita juga punya skill yang bagus untuk bersaing di dunia kerja. KDM paham betul, anak-anak muda perlu diurus negara dengan baik. Coba lihat kondisinya sekarang. Fakta berbicara, hampir setiap hari kita pasti dengar berita. Di Bogor, Cirebon, Bekasi, Tasikmalaya ada kasus tawuran pelajar yang menyebabkan anak-anak harapan orang tuanya mati konyol. Belum lagi kasus kriminalitas lain yang marak banget dilakukan pada usia anak sekolah. Misalnya bullying, mabuk-mabukan, balap liar, judi online, sampai melakukan pemerkosaan. Bahkan nih, gua kasih tahu, baru aja kejadian, kasus terungkap di kota Bekasi, Jawa Barat. Ada anak 8 tahun mencabuli anak 7 tahun. Gilanya lagi, dua-duanya sama-sama anak laki-laki. Korban sampai trauma berat, demam, dan dirawat di rumah sakit. Kalau udah lihat kasus gila begitu, apa yang harus dilakukan coba? Dan ini bukan pertama kalinya kita dengar. Keresahan itu semua dirasakan emak-emak sekarang. Nah, tugas KDM sebagai gubernur mencari solusinya. Dan jangan lupa anak sekolah masuk lebih pagi itu bisa mengurai kemacetan juga loh. Jadi ketika orang kantoran berangkat kerja, anak-anak sudah masuk di sekolah. Sehingga antara yang masuk kerja dan sekolah tidak menggunakan jalan bersama-sama setiap pagi. Sebagai pemerintah daerah, KDM harus membuat aturan agar anak-anak bisa menjadi cager, bager, bener, pinter, dan singa. Sesuai programnya, KDM ingin mewujudkan generasi Jawa Barat Gapura Panca Waluya, sehat, berbudi pekerti, berintegritas, berpengetahuan, dan cekatan. Makanya muncullah program-program untuk anak sekolah yang tadi gue sebut di atas. Terus ada yang bilang, KDM cuma pencitraan, kerjanya nggak bener, gubernur konten. Tar dulu, kalau yang namanya pencitraan itu cuma gimmick, bukan konkret. Coba kita lihat dari program-programnya KDM tersebut, seberapa besar publik setuju. Banyak juga kan yang memaki, bahkan sampai ada yang melaporkan ke polisi. Itulah resiko pemimpin, harus berani mengambil keputusan apapun konsekuensinya. Tapi kalau kita lihat, approval ratingnya KDM tinggi banget, sampai di atas 90%. Nggak ada tuh gubernur yang tingkat penerimaan publiknya setinggi itu. Nah, sekarang kita lihat dari angle berbeda. Dari sisi akademis dan orang tua, khususnya yang lagi rame banget soal anak sekolah masuk jam 6.30 pagi. Kita coba bandingkan dulu ya sama negara-negara maju yang lain. Di Amerika misalnya, rata-rata jam masuk sekolah di sejumlah negara bagian Amerika Serikat dimulai pukul 7.30 pagi sampai 3 sore. Setelah jam sekolah, para siswa bisa melanjutkan aktivitas ekstrakurikuler lain. Lalu kita ke Inggris Raya. Jam masuk sekolah mulai pukul 8 sampai 9. Lalu anak-anak selesai sekolah pada pukul 3 dan 4 sore. Nah, kalau di Inggris, anak sekolah cuma bisa mengikuti ekstrakurikuler di hari Jumat dan akhir pekan saja. Lalu di Australia, negara dengan kualitas sistem pendidikan peringkat ketiga di dunia, anak sekolahnya masuk pukul 8.30 pagi sampai 4 sore.
Di Belanda juga mirip-mirip. Siswa masuk jam 8.30 pagi, pulangnya jam 3 sore. Jadi, tidak ada siswa yang masuk lebih dari jam 7 pagi. Tapi ya kan di sana kayaknya nggak ada tuh anak sekolah tawuran sampai banyak yang mati kayak di sini ya. Oke, kita balik lagi ke Indonesia. Di NTT, waktu era Gubernur Victor Laiskodat, kebijakannya lebih gila lagi nih guys. Anak sekolah disuruh masuk jam 5.30 pagi. Mamam tuh. Jadi jam 4 pagi anak-anak sudah bersiap ke sekolah. Matahari belum terbit, jalanan masih gelap, mereka sudah berangkat ke sekolah. Ini yang menuai banyak protes. Apalagi jarak dari rumah ke sekolah terbilang cukup jauh, ada yang sampai 10 km bahkan lebih. Belum lagi kalau kita bicara keamanan anak-anak. Gimana bagi anak perempuan? Nah, dari keresahan tersebut akhirnya kebijakan itu dicabut. Tapi bukan Victor Laiskodat yang mencabut, tapi penjabat gubernur yang menggantikan Victor. Alasannya karena kebijakan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah. Sekarang kita balik lagi ke Jawa Barat. Mirip-mirip seperti NTT, banyak juga pihak yang menolak kebijakan Deddy Mulyadi ini. Masuk jam 6.30 dianggap masih terlalu pagi. Buat orang tua yang sama-sama bekerja misalnya, udah pasti kebijakan anak masuk lebih pagi sangat merepotkan bagi mereka. Lalu, bagaimana dari sisi perkembangan otak anak? Nah, ada seorang konten kreator yang mempelajari tentang neuroscience. Namanya Tri Satria. Jadi, dia menyelesaikan S2 tentang neuroscience. Hal-hal yang menyangkut tentang otak. Kebijakan KDM ini dianggap beresiko besar untuk kesehatan otak dan perkembangan anak. Wah, ngeri banget ya. Menurut dia, anak-anak SD usia 6-12 tahun memang secara biologis bangun lebih pagi dan otaknya siap untuk belajar di pagi hari. Tapi mereka tetap butuh 9-11 jam untuk tidur per malam. Kalau masuk jam 6 pagi, berarti mereka harus tidur kurang lebih jam 7 malam. Bisa nggak tuh tidur jam 7 malam? Sementara untuk anak SMP, SMA usia 13-18 tahun dianggap yang paling terdampak. Otak remaja mengalami pergeseran ritme sirkadian alias jam biologis saat pubertas. Akibatnya, remaja akan lebih sulit tidur sebelum jam 11 malam. Jadi, kalau disuruh bangun jam 4 atau 5 pagi, yang terjadi adalah kekurangan tidur kronis. Efeknya, nah ini nih yang penting nih. Konsentrasi menurun, memori terganggu, emosi kurang stabil, resikonya depresi meningkat, dan prestasi akademik bakal merosot. Wah, berarti ini balik nih sama tujuannya KDM tadi. Jadi, menurut Tri Satria, jam sekolah ideal adalah jam 8.30 atau bahkan lebih siang. Nah, jadi teori neuroscience ini mirip dengan kebijakan jam sekolah di negara maju yang udah kita bahas di awal tadi ya. Bahkan menurut Tri, waktu paling optimal untuk belajar dan fokus bagi anak-anak itu jam 9 sampai jam 10 pagi. Dia khawatir kebijakan KDM ini justru akan menurunkan kualitas SDM warga Jawa Barat. Dia juga mempertanyakan landasan ilmiah apa yang dipakai KDM sehingga keluar kebijakan masuk sekolah lebih pagi, jadi jam 6.30. Nah, sekarang gua tanya sama kalian anak sekolah dan para orang tua khususnya warga Jawa Barat. Siapa yang setuju dan menolak kebijakan KDM? Tulis di kolom komentar ya, beserta alasannya. Kalau tembus 10.000 komentar, gue bakal ajak KDM ke studio ini untuk diskusi tentang pendidikan di Jawa Barat.